Bagaimana cara bisa menghafalkan Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat si santri. Dalam segmen kali ini acara pesan si santri, program si santri akan membahas terkait tahfidz. Nah, bagaimana cara bisa menghafalkan Al-Quran? Nah, di sini di samping saya ini saya ditemani oleh sahabat saya, yaitu penghafal Al-Quran, yaitu sahabat santri Rosi. Baik, selamat pagi sahabat Rosi, apa kabar? Selamat pagi. Nah, jadi di sini saya akan membongkar terkait rahasia tahfidz. Sejak kapan jenengan ini belajar Al-Quran sampai bisa menghafalkan Al-Quran? Kalau belajar Al-Quran itu, kalau saya dari kecil itu sudah ngaji di lingkungan rumah. Itu ada namanya musola. Khususnya kalau di daerah rumah itu, kalau musola biasanya habis maghrib sampai isya itu sudah selesai pulang. Tapi lebih fokusnya lagi itu ketika mondok sekarang kan, apalagi mondok modern sekarang itu kan banyak yang khusus tahfidz ya. Tahfidz itu di sana sudah banyak fasilitas, sudah banyak topik-topik yang sudah bisa kita pelajari di sana. Dan sekarang itu tidak harus di pondok, tahfidz itu mas. Tidak harus. Ini santai kan ya? Iya, santai aja. Tegang. Boleh ya. Sekarang itu SD, MI, Sanawiyah, SMP, itu sudah ada program tahfidz. Itu sekarang itu merupakan program unggulan dari suatu instansi. Jadi untuk menarik, selain menarik mahasiswa untuk memperjuangkan umat, supaya kenapa ada tahfidz yang muncul di generasi yang sekarang ini. Seperti itu mas. Itu teknis sampai bisa belajar, sampai bisa menghafal 30 juz itu rahasianya apa sih? Rahasianya itu biar teman-teman sahabat santri yang punya anak ini bisa belajar dari jenengan. Kalau rahasia sih menurut saya itu sudah publik, semua sudah tahu ya, sudah paham lah. Kita sharing aja ya, sharing aja, karena banyak cara untuk mendidik atau membuat seorang anak itu menjadi seorang tahfidz. Kalau saya pribadi dari kehidupan saya, yang pertama itu di kehidupan keluarga dulu. Di kehidupan keluarga, mulai dari kecil usahakan dan biasakan anak-anak itu mendengar lantunan murojaah di rumah, di kamar, di jalan atau di mana, lebih sering didengarkan supaya tahu, oh ini Al-Quran, oh ini murojaah. Mereka dengan sendirinya akan menarik nanti ketika mereka sudah mulai mengetahui kehidupan dunia. Nah, mereka, oh ini lebih sering daripada, mohon maaf ya, untuk selain murojaah itu musik-musik boleh, tapi lebih seringnya, lebih intensnya itu mendengarkan murojaah. Seperti itu. Jadi dari rumah, dari kecil sudah mulai didengarkan, sedikit banyak sudah ada yang tertanam di pemikiran atau di memorinya suatu anak. Suatu anak itu lebih cepat, lebih cenderung menghafal itu lebih cepat daripada yang orang dewasa. Karena anak itu masih murni, masih gampang, masih lebih cepat untuk orang dewasa untuk cara menghafalnya. Kalau tanya kapan mulai menghafal tahfidz atau apa, tidak ada waktu. Lebih awal itu lebih bagus. Oh gitu. Iya, tidak harus menunggu usia berapa, nanti harus tidak perlu. Malah justru lebih golden goal-nya anak itu ya,
pasti di bawah usia. Ketika dia mendengar suara, dia akan dengan sendirinya mengikuti lantunan itu. Tinggal kita cara membimbingnya, itu aja. Oke, itu yang disampaikan rahasia-rahasia sahabat santri Mau Rasul. tahu enggak? Apa? Waktu Ya. kapan? Waktunya kapan? Waktunya. Itu yang penting ya. Semua orang kan ada kesibukan. Ya. Nah, ada kesibukan aktivitas, ada kesibukan bekerja, ada kesibukan macam-macam lah. Banyak sekarang aktivitas orang-orangnya itu ya. Yang saya sarankan, yang saya pelajari, yang saya tahu, waktu yang sangat bagus itu ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur di setel musik, setel murojaah. Boleh, murojaah boleh, tapi lebih bagusnya lagi langsung buka Al-Quran. Oh, langsung buka. Bangun tidur, kita fresh, kita tidak ada memori yang mengganggu, masih jernih pikiran kita, otak kita. Disitulah kita belajar menghafal. Paling tidak setelah subuh bangun tidur kita akan tahajud dulu, habis itu 2 rakaat subuh, habis itu kita murojaah. Nah, setelah murojaah itu di habis subuh itu jauh lebih intens, jauh lebih melekat, jauh lebih lama ingatannya itu daripada yang murojaah di kala sudah aktivitas. Kalau semisal setelah subuh tidak ada waktu, tidak ada sempat, nggak ada kesempatan untuk menghafal, boleh sebelum tidur. Tapi yang wajib disarankan, yang sangat disarankan itu setelah sholat subuh. Gitu. Jadi memori kita masih fresh, masih bisa menangkap semua apa yang kita pelajari. Misalkan kita mau itu di situ kita lebih cenderung. Selain dari kita menghafal setelah subuh, jangan lupa kita aktivitas ada waktu longgar, sering-seringlah kita membaca. Dengan membaca sedikit banyak itu akan menyimpan di memori kita. Nah, jadi di situ jangan malas-malas, jangan. Sekarang sudah ada Al-Quran yang lewat HP, Pak. Ya, lebih mudah, tidak harus mencari Al-Quran kemana. Sekarang tinggal buka santai daripada kita nganggur, nggak apa-apa ya, murojaah sedikit gitu. Jadi di sana, cuma kan bedanya manusia itu ada 2. Yang pertama itu ada yang cepat hafal, Ya. ada yang lama menghafal. Bagi yang lama-lama menghafal itu ya lebih sering murojaah gitu aja. Kalau ya Ren ya. Iya, kalau yang cepat menghafal itu ya gampang lah, tinggal baca sedikit ya sudah hafal. Tapi yang lama menghafal itu, insya Allah itu juga akan lama menghilangnya. Kenapa? Dengan susah dia untuk menyerap, mencerna, meresapi dan menghafalnya itu lebih lama. Jadi hilangnya juga lebih lama. Atau ada momen-momen yang harus mereka lewati dalam cara menghafal. Nah, tempat menghafal lebih enak itu tempat yang sunyi, jangan ada kebisingan, jangan ada apa. Kalau saya dulu masih di pondok cari tempat ya bisa di atas pohon, Mas. Oh, ngajine nang ndur wit. Iya. Ngori kan Rek. Ngapalan nih. Dikasih tempat kayak meja, kayak tempat duduk di atas pohon itu lebih sunyi, ada angin-anginnya. Jadi kalau di pondok itu setelah subuh itu enggak ada ceritanya nganggur. Jadi kita cari tempat sendiri-sendiri mana yang lebih enak, momen kita untuk selalu selalu mencari ridho ilahi ya. Untuk menghafal Al-Quran itu salah satu kunci kita, dasar kita dalam terjun ke dunia sekarang ini. Jadi memang sekarang ya sudah dewasa, sudah besar-besar semua, sudah punya anak juga. Jadi mau nggak mau kita tetap murojaah. Walaupun kita sudah penghafal 30 juz, kalau kita lupa murojaahnya sedikit demi sedikit dia akan terkikis. Akan terkikis sama zaman sekarang modern seperti ini. Terus mohon maaf semuanya ya, dari orang tua jauhilah paling tidak gadget-gadget yang mengandung hal-hal negatif. Ketika hal-hal negatif itu masuk ke anak-anak kita, penerus-penerus kita, salah satu yang menghambat faktor untuk masuknya hafalan Al-Quran ya. Usahakan tontonannya itu ya yang berbau agama-agama, misalkan ya murojaah, lain-lain, pengetahuan tentang agama dan masalah.